malam. Halo, selamat malam, Daniel. Halo, malam. Pak Rai, kabar Oke, sehat? ya sehat-sehat. Udah Mantap, berapa mantap, bulan nggak ketemu mantap. ya? Iya, Lumayan udah lama nggak ketemu berapa juga ya. bulan? Bener, bener, bener. Terakhir kali ketemu waktu di acara ini ya, RAM ya, Pak ya. Iya, iya. Terakhir di sana. Iya, sempat ngobrol-ngobrol sedikit tentang industrinya ke depannya seperti apa, dan ini akhirnya ada kesempatan Pak buat bener-bener ngobrol tentang industri wine begitu ya Iya, di Indonesia 2023-2024 akan seperti apa. Nah, iya, Pak Rai, saya izin bertanya dulu ya Pak, ini pertanyaan pembuka sebelum nanti saya berikan kesempatan ke Clara Pak. Pertanyaan iya. sulitnya nanti dari Clara semua. Saya pertanyaan mudah, saya mudah-mudah saja, Pak. Iya, iya. Oke, jadi untuk Hatton Wine sendiri, Pak, ini kan kinerja di 2023 ini sepertinya semakin hari semakin membaik gitu ya, Pak, dibandingkan dengan tahun pandemi gitu. Nah, ini boleh diceritain nggak, Pak, perbedaannya dulu ya, 2023 Iya. kinerjanya gimana, dan waktu 2022 yang masih dianggap tahun pandemi itu seperti apa, Pak, sebenarnya? Tunggu sebentar. Jangan itu nggak Heeh, kelihatan ya? baik. Oh ya. Oh, ada kendala teknis ya, Pak Raya. Oke. Iya, nggak apa-apa. Saya Baik. langsung aja. Iya, iya, Jadi silakan, Pak. untuk tahun 2022 itu pemerintah kan mulai buka airport ya, seperti tadi disampaikan oleh Mhm. Clara ya. Itu memang kita tidak menyangka ya, tahun 2022 begitu airport dibuka, ternyata turisnya itu datang ke Bali tiba-tiba ramai sekali gitu loh. Nah, terutama dari Australia. Nah, dan Australia itu salah satu memang market kita, sehingga di tahun 2022 di semester kedua itu penjualan kita uh, meningkat cukup tajam. Nah, dari hal tersebut kita juga kita sebenarnya tahun 2022 itu sama 2023 lah masih sedikit itu kurang siap sebenarnya karena wine ini kita perlu proses ya untuk memproduksi itu ada yang perlu 6 bulan, ada yang perlu setahun gitu. Jadi kita sebenarnya 2022 itu semacam peralihan itu kita meningkat cukup signifikan di mana 2021 kita masih negatif ya. 2022 kita langsung positif. Waktu itu kita langsung positif. Kemudian berlanjut di 2023 gitu. Nah, 2023 sampai Q3 ini, jadi penjualan kita juga meningkat ya, sekitar dibandingkan Q3 2022 itu sekitar 50%, tapi secara profitability kita udah naiknya sekitar 100%, 103% gitu di 2023 dibandingkan 2022. Nah, jadi seperti tadi disampaikan memang kita paling banyak jualan di Bali ya, dan juga turis juga balik ke Bali. Nah, itu menjadikan memang market kita ya, sehingga penjualan kita cukup positif ya di tahun Hmm. 2023 ini gitu. Hmm. Baik, baik, baik. Oke, berarti ini sejalan ya tadi dengan jawaban dari Clara juga, dan pariwisata juga sudah Ya, dibuka, Bali sudah ya, mulai ramai. ya, Jadi orang-orang yang membeli pun ini makin banyak, artinya demand-nya makin ya, gede gitu ya, Pak ya? ya. Makin gede Oh, ya, benar. oke. Nah, Oke, cuman oke, tahun oke. 2022 semester kedua dan 2023 ini semester awal, nah kita seperti masa peralihan gitu loh. Mm-mm, Nantinya ada mm-mm. beberapa produk yang kita sold out gitu. Karena kita Hmm. nggak siap di tahun 2022 tersebut. Nah, karena kan kita ada Uh-uh. 3 brand ya, ada Hutton, ada Twyland, ada Dragonfly. Mm-mm. Nah, Dragonfly sama Twyland itu kan bahan bakunya dari Australia. Nah, dari Iya. Australia itu panennya sekitar bulan Maret April. Nah, kita waktu itu Mm-mm. tidak persiapan untuk beli bahan baku pada saat tahun 2022 tersebut karena baru buka airportnya di bulan April lah. Jadi kita terlambat beli bahan bakunya itu yang menyebabkan ada semacam peralihan gitu ya. Kita berapa produk nggak sold out ya. Kemudian tapi di 2023 semester kedua ini kita sudah mulai bisa memenuhi semua produk kita gitu. Ya. Hmm. Nah, nanti di Oke, 2024 oke. ya kita udah stabil karena kita beli banyak sekali beli bahan baku di 2023. Ya. Hmm.
Oke, oke, oke. Jadi ada stockpile bahan baku juga gitu ya. Dengan cost yang lebih rendah berarti ya Pak ya. Untuk bahan bakunya karena kan di stockpile dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Enggak juga. Jadi Oh, memang di Australia oh. untuk bahan baku kita kan baru beli di 2023. Jadi Mm-mm, 2022 kita ada beli sedikit karena untuk mm-mm, mencukupi apa namanya rencana kerja. oke, oke. Kita nggak nyangka akan ada peningkatan sangat signifikan. Kemudian di tahun 2023 ini kita beli banyak karena kita mengharapkan kalau kita beli 2023 kita akan pakai juga sampai tahun 2024 gitu. Karena untuk buat Oke. red wine misalnya itu kan perlu setahun lah untuk Mm-mm, proses ya. mm-mm. Panennya di bulan April ya baru bisa datang mungkin di Indonesia bulan Juni 2023 baru kita bisa jual di Juni 2024 gitu. Oke, baik, baik, baik. Panjang ya prosesnya. Panjang Ya, jadi eh, terusnya makanya eh, kalau dilihat sekarang jumlah persediaan kita meningkat ya karena kita antisipasi sampai 2024. baik, luar biasa, Pak. Ini semoga benar-benar jadi berkah juga nih untuk wine ya ke depannya. Ya. Nah, eh, Pak Rai, saya beralih dulu ke Clara. Apabila ada follow-up question, Clara, silakan langsung Iya ke Pak Pak, Rai. kan Ya. tadi kita bicara soal demand, kalau misalnya dari sisi supply yang produksi dalam negeri ini, sekarang kapasitas dari wine ini berapa ya Pak? Kemudian untuk kedepannya apa ada rencana untuk penambahan kapasitas lagi? Iya. Jadi secara apa? Secara izin ya kapasitas kita 2,1 juta liter ya, tapi kita bisa pakai sampai 2,8 juta. Tapi secara apa namanya pabrikan, secara alat produksi kita bisa sampai ya maksimum 2 juta ya, 2 juta liter gitu. Kemudian, nah itu memang kendalanya yaitu kita tahun ini sudah mulai juga menambah beberapa apa namanya sarana produksi ya, seperti tangki kita tambahkan. Kemudian berlanjut di awal tahun depan juga kita mulai nambah tangki juga, yaitu bisa menambah sampai ke 2,5 juta liter ya, gitunya kapasitas produksi kita. Jadi ada beberapa Hmm, penambahan semacam alat-alat, mesin, kemudian juga ada penambahan bangunan gudang gitu. Kalau untuk penambahan kapasitasnya itu butuh biaya berapa Pak? Terus jadi total untuk kapasitas wine di tahun 2024 kira-kira berapa juta liter? Iya, jadi secara nominal kita budgetkan untuk tahun depan ya ada capex kita sekitar 20 M. Kemudian akan menjadi sekitar 2,5 juta liter kapasitas produksi kita. hmm, oke, 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 oke. Baik. Untuk peningkatan kapasitas ini berarti sifatnya itu berbanding lurus gitu ya, Pak Raya, dengan demand selama ini ya. Jadi kapasitas dinaikkan ketika demand dulu naik atau kapasitasnya dinaikin dulu, baru nanti demandnya ikut naik gitu, Pak. Nah, kita kan ngelihat pasar ya, kita proyeksi Iya. pasarnya itu berapa kira-kira. Nah, kemudian Mm-mm. baru kita akan fasilitas ya, apa namanya pabrik kita tingkatkan untuk mendapat apa biar sesuai kapasitas produksinya seperti berapa rencana produksi kita. Nah, kemudian juga ditambah seperti di Bali misalnya, nah kebun misalnya kita harus nambah kebun berapa ya luasannya. Kemudian pembelian bahan baku karena di Australia kan panennya sekali setahun. Nah, itu kita juga belinya itu berapa gitu untuk 2 tahun ke depan gitu. Hmm, oke, oke, oke. Jadi Berarti ya proyeksi forecastingnya 2 tahun nih. iya, kita semua pakai forecasting ya selama 2 tahun gitu. Oh, Nah, itu dasar. oh, oke, oke. Oke, 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 oke. Baik, wah ini menarik ini. Kalau kita ngomongin berkaitan dengan kapasitas, supply dan juga demand di tanah air. Tapi sebelumnya, sebelum kita bertanya lebih lanjut gitu ya, saya ingin ingatkan untuk para teman-teman Cuan Troopers ya, jangan lupa untuk screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, tag ke Sukor Sekuritas, tag juga ke Hatton Bali Wine ya, tag ke saya, tag ke
Clara Natania juga boleh gitu ya supaya semakin rame dan nanti 3 orang yang beruntung akan saya bagikan buku investing ya, The Art of Investing, buku baru dari Sukor tentunya ya. Ini menarik untuk dibaca oleh para cuan troopers. Nah, Pak Rai, saya pengen beralih kembali nih ke Clara. Silakan Clara, kalau ada pertanyaan-pertanyaan sulit. Iya. Kalau saat ini market share wine di Bali dan di Indonesia berapa persen ya Pak? Ini saya dapatkan dari survei yang dilakukan oleh salah satu perusahaan survei ya untuk dari luar ini. Dia mensurvei semua wine yang dijual di Indonesia, termasuk yang impor. Nah dari survei tersebut kita Hutton ini di kira-kira 20% dari seluruh market ya. Dari hasil survei mereka ya. Oh, itu juga termasuk dari wine-wine yang import ya? Iya, termasuk import ya. Import lokal kita 20% untuk satu brand kita gitu ya. Dan cara wine bisa compete dengan pemain import itu gimana sih Pak? Bisa diulangin kurang gitu? Cara wine untuk compete atau bersaing dengan para pemain yang pemain luar gitu. Iya. Ya, cara kita bisa bersaing sama pemain luar, terutama sementara ini kan di Bali ya. Kita di Bali pertama adalah karena kita yang pertama ya, kita sudah hampir 30 tahun di market, relationship kita sama outlet cukup bagus. Kemudian support kita juga ya. Jadi kita satu brand, kita akan support outlet tersebut, misal dengan wine training dan support-support yang lain ya. Nah, kemudian dibandingkan dengan yang import, biasanya mereka kan banyak sekali brandnya ya. Itu supportnya mungkin tidak bisa sebesar kita gitu. Itu yang banyak kita lakukan. Nah, terutama sih wine training ya yang kita lakukan terus-menerus dengan staff-staff hotel, dengan restoran, itu kita lakukan supportnya, dan kita selalu juga komunikasi, dan kita juga support semua komunitas ya, komunitas tourism yang ada di Bali, semua kita support, kita kerjasama dengan mereka gitu. Itu menjadikan relationship kita cukup dekat dengan komunitas industri pariwisata di Bali. Kalau misalnya dengan pemain lokal Pak, kondisi industri saat ini kayak gimana kompetisinya, kemudian ada berapa banyak sih pemain produsen wine lokal di Indonesia? Iya, jadi pemain lokal di Indonesia itu ada 5 ya, termasuk kita, termasuk kami ya, itu ada 5. Itu semua ada di Bali. Dan sementara ini memang kita sebagai paling besar lah gininya market share-nya di antara pemain-pemain yang lain. Kalau para pemain lokal lain itu mereka juga memiliki kebun sendiri atau mereka itu lebih banyak import anggurnya Pak? Ya, ada memang beberapa perusahaan yang memang benar-benar cuman ada yang dia import ya, beberapa brand yang cuman dia import, tidak melakukan proses dari anggur lokal. Nah, kemudian ada juga dari perusahaan yang juga memproduksi dari anggur lokal ya. Nah, cuman yang memang benar-benar dalam arti kami mempunyai kebun vineyard ya di Singaraja, dan itu bisa terbuka untuk umum. Nah, siapapun bisa visit ke kebun kami. Nah, di sana juga bisa melihat jenis-jenis anggur yang kita tanam di sana. Kemudian bisa wine tasting langsung di sana. Nah, sementara ini yang saya tahu di Bali, nah cuma kita yang melakukan vineyard tour ya. Orang bisa visit ke vineyard, bisa ikut panen. Baru-baru ini kita melakukan Harvest Festival ya. Jadi kita undang komunitas untuk ikut metik anggur di tempat kami, dan itu merupakan pengalaman yang sangat istimewa ya bagi teman-teman. Mereka senang sekali bisa mencicipi semua jenis anggur, kemudian bisa juga memetik dan bawa pulang gitu. Itu saya komen dari yang ikut waktu acara Harvest Festival, itu bagus sekali gitu. Jadi
salah satu keunggulan Hat and Wine ya, jadi nggak cuma import anggur dari luar, tapi juga produksi dan bahkan punya kebun sendiri gitu ya Pak? Ya, nah itu yang kita lakukan, merupakan satu R&D ya, yang kita research and development di kebun, karena untuk memproduksi wine itu ada diperlukan anggur yang berkualitas baik gitu ya. Jadi dari 20 tahun yang lalu kita selalu melakukan research and development, dan kita membawa bibit-bibit yang bisa tumbuh di Bali yang kualitasnya yang bagus ya. Nah, itulah yang kita produksi untuk brand Hutton Wines. Nah, sekarang kita sudah berhasil menanam beberapa varietas baru di Bali, dan itu hasilnya sangat bagus ya. Dan hasil wine-nya pun sangat bagus. Yang terakhir yang baru kita launching terakhir ini, itu kita ikutkan kompetisi di Hong Kong, kita ikutkan kompetisi di Vienna, itu mendapatkan award ya. Iya, itu mungkin ininya. Oh, oke. Baik. Saya pikir ada kendala teknis tadi Pak, suaranya tiba-tiba hilang. Oke. Baik. Jadi banyak ya sebenarnya ini kalau kita lihat langkah-langkah yang dilakukan oleh Hutton Wine gitu ya untuk branding dan juga untuk edukasi begitu ya Pak ya. Iya. Karena kan ini bukan cuma sekedar produk retail ya. Kalau saya lebih ngelihat ini juga art ya, karena memang berproses gitu ya. Ada seninya. Karena saya juga kan kemarin sempat jalan-jalan gitu ke Hutton Wines, kemudian ternyata ada edukasinya gitu ya Pak ya. Iya. Di Hutton sendiri begitu. Iya. Jadi kita memang serius di edukasi. Jadi kita punya divisi yang Hutton Education Center, di mana kita juga sebagai provider untuk melakukan sertifikasi internasional WSET, itu yang kita lakukan. Jadi selain kita memberikan basic training, kemudian wine pairing, food and wine pairing training, nah juga kita memberikan sertifikasi internasional gitu. Jadi teman-teman atau yang mau misalnya akan bekerja di industri ya, industri F&B ya, misalnya mau di hotel, mau karirnya biar bisa meningkat, ataupun yang mau kerja di kapal pesiar misalnya menjadi sommelier gitu, bisa ikut sertifikasi di kami di Hutton. Nah, itu pun tidak cuma kami lakukan di Bali, waktu ini juga kita lakukan di Jakarta, kita lakukan di Surabaya. Jadi kalau peminatnya banyak di Jakarta, nanti kita lakukan bisa di Jakarta. Oke. Nah, untuk dari Hutton sendiri ini Pak, apakah penjualannya ini masih lebih banyak didominasi oleh area-area Bali begitu, atau sudah mulai banyak ke daerah lain yang memperbolehkan alkohol gitu? Kita kan tahu ya Pak, ada regulasi daerah yang tidak bisa menjual alkohol secara bebas gitu ya. Tapi kan memang ada daerah-daerah pariwisata khusus lainnya gitu yang bisa menjual alkohol begitu Pak. Nah, apakah sudah mulai penetrasi ke area-area tersebut gitu Pak? Iya, kita juga sudah mulai, misal seperti Labuan Bajo itu ya, Labuan Bajo, Gili Trawangan, itu ngikut ya, pariwisatanya di Bali naik, di sana juga akan ikut naik gitu. Tapi yang paling utama memang market kita itu ada di Bali ya, karena Bali ini berkembang sekali. Jadi kalau bisa dibilang hampir setiap hari ada restoran baru buka gitu ya, hotel baru, villa baru, restoran baru buka. Dulu rame di daerah Canggu sampai ke barat ya, sekarang Uluwatu lagi naik daun ya, banyak yang buka di Uluwatu juga ya. Jadi kesempatan di Bali juga masih terbuka sekali sebenarnya untuk konsumsi wine. Dan juga banyak sekali restoran-restoran yang sekarang juga kualitasnya makin meningkat gitu, sehingga orang datang itu akan dinner atau lunch, dia akan minum wine gitu ya. Jadi quality restoran juga di belakang ini juga peningkatannya dari segi kualitas cukup bagus gitu ya. Oke. Berarti ini memperkuat
area yang berpotensi gitu ya Pak ya. Kalau Ya, memang kan kita lihat awalnya di Bali memang kuat, jadi yang digedein di Bali dulu gitu ya, bener-bener dimaksimalin gitu ya iya, penetrasinya ya Pak. iya betul, Mm-mm. ya, Baik, baik, baik. Dan juga ini mungkin tercermin dari ininya ya Pak ya, market share yang tadi sudah diinformasikan ya. gitu ya. Jadi memang ada perkembangan dan juga pertumbuhan berkaitan dengan market share. Nah, Iya. saya balik lagi ke Clara. Silakan Clara, gantian lagi Eh, nanyanya. Kalau misalnya tadi kan di Bali Pak, kalau menurut Bapak potensi pasar di Jakarta itu gimana Pak untuk Hat and Wine sendiri? Dan kalau misalnya menurut Bapak strategi untuk masuk di market dan mengembangkan market di Jakarta itu bagaimana Pak strateginya? Iya, kalau saya lihat sih Jakarta memang besar potensinya ya. Tapi marketnya totally beda ya sama Bali ya. Saya lihat karena kalau saya pergi ke eh, restoran atau wine bar di Jakarta itu sebenarnya pengunjungnya banyak sekali dan saya lihat banyak sekali yang minum wine ya dari orang-orang Indonesia di sana di Jakarta. Tapi sementara ini memang masih banyak saya lihat dominan yang import ya, uh, wine import yang dikonsumsi ya. Nah itu memang suatu tantangan bagi kita ya, Mm, bagi kami, bagaimana caranya bisa masuk ke market Jakarta. Nah tentunya, nah itu kita akan masuk lewat edukasi juga, lewat komunitas gitu ya. Mungkin nanti juga lewat komunitas ekspat yang biasa, kalau mereka sudah biasa ke Bali, mereka akan biasa juga minum wine kita gitu ya. Nanti nah itu kita akan masukkan di sana. Cara mm, kita masuk market Jakarta ya, karena potensi Jakarta sebenarnya besar sekali, daya beli juga luar biasa, jauh lebih besar mm, daripada di Bali ya. mm, Nah cuman mm. itu satu tantangan bagaimana caranya konsumen-konsumen Indonesia itu juga ya dengan bangga bisa minum produk-produk lokal gitu. Hmm, oke, 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 paham, paham, Pak. Nah, sehingga ini follow up question ya dari Clara. Kontribusinya sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan gitu, Pak, lebih banyak dijual melalui gerai-gerai retail gitu ya kan. Ada beberapa gerai retail yang khusus menjual alkohol gitu ya, Pak. Kalau di Jakarta utamanya, atau lebih gede lewat e-commerce gini untuk penetrasi pasarnya, Pak. Kan di e-commerce juga ada tuh kan di Iya, apa namanya beberapa platform. iya. Nah, kalau di Jakarta memang sementara ini kami lebih banyak jualnya di retail dan retailnya itulah yang membuat jualan online gitu. Retail, Mm-mm. retail toko-toko wine itu dia akan menjual juga secara Oh, online. Nah, oh, itu oke. yang di Jakarta. Tapi kalau di Bali market kita lebih besar di Horeca, di hotel, Oh, restoran gitu oke. ya. Ya, Mm-mm. itu jauh lebih besar daripada penjualan di retail. Mm-mm. Nah, walaupun di retail pada saat COVID, retail lebih bagus. Kemudian 2022 seimbang antara retail sama Horeca. Tapi begitu turis Mm-mm. datang, langsung Horecanya naik lagi. Jadi Oh, Horeca lebih tinggi penjualannya daripada di retail. Ya, karena seperti beach club, restoran, kafe-kafe sudah buka semua, ya itu penjualan kita lebih banyak di sana. hmm. Oke, oke, oke. Baik, baik, Pak. Silakan saya kembalikan lagi ke Clara. Sorry tadi Kalau saya ada follow up question. kalau misalnya Penasaran. Kalau misalnya penjualan di retail itu sistemnya gimana Pak? Apa jual putus atau kayak gimana? Kemudian strateginya gimana biar penjualan Hat and Wine itu meningkat? Apakah misalnya ada promo atau gimana Pak? Ya. Nah, terutama kan kita kalau saya bilang retail kita di Bali cukup besar ya. Market share kita. Nah, itu memang kalau di Bali kita retail lebih banyak sistemnya consignment. Tapi setiap minggu kita cek, kita punya merchandiser yang cek ke lokasi, ke outlet ya. Kemudian setelah itu berapapun laku itu akan di-invoicing ya, dibayar lagi seminggunya. Mm, Ya, jadi itu perputarannya cukup bagus.
Nah, kemudian yang kedua, bagaimana apa yang untuk meningkatkan penjualan ada beberapa cara ya, misalnya diperlukan SPG misalnya. Nah, kita akan menaruh beberapa SPG tempat-tempat tertentu yang mana potensi kita akan tempatkan SPG. Nah, kemudian apa namanya, tentu ada juga beberapa merchandiser ya, kalau diperlukan, kalau ada promo dan lain sebagainya. Jadi kita ngelihat situasinya, setiap outlet kita lihat situasinya, apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan penjualan di outlet tersebut. Jadi penjualan outlet selalu kita monitor, kemudian kalau kita ada penemparan SPG, kita juga monitor dengan SPG berapa bisa peningkatan apa namanya penjualannya. Nah, kalau bisa peningkat penjualannya bisa meningkat, nah nanti kita juga akan duplikasi tempat-tempat lain seperti itu. Nah, Oke. Menarik, Pak. Kemudian, Pak, ini saya cuman pengen tahu nih, Pak, kalau ngelihat ini kan 2023 ya, dan juga pasti Cuan Troopers ini pengen tahu 2023 sebentar lagi habis, Pak. Kita sudah di pertengahan November gitu. Nah, apabila melihat kondisi market sekarang dan kinerja daripada Head and Wine yang berjalan ini, apakah akan capai target nih Pak di 2023 atau ternyata sudah overachieve gitu? iya, kita akan capai Gambaran aja target. Pak. Iya. Iya, kita mencapai target. Iya. kita mencapai target paling tidak ya sampai sekarang paling tidak ya kita bisa apa namanya sekitar kalau dari segi profit ya mungkin 100% di atas tahun 2022. Wow. Bottom line ya Pak ya. Ya. 100%. Oke, tapi ini sekali lagi Cuan Troopers ini disclaimer on ya. Ya. aslinya nanti ditunggu di laporan keuangan yang sesungguhnya ya Pak. Ini cuma range aja gitu ya. Perkiraan aja. Tentunya jadi Cuan Troopers juga harus tetap melakukan PR-PR fundamental dan juga teknikalnya gitu ya, melihat dari laporan keuangan sebelumnya seperti apa gitu ya, dan juga nanti memproyeksikan ke depannya gimana. Nah, sehingga Pak kalau kita melihat gitu ya, di tahun 2023 ini sepertinya memang jauh lebih baik daripada 2022. Di 2024 sendiri nanti berencana menaikkan target dong ya Pak gitu. Atau gimana Pak? Apakah akan agresif, moderat gitu Pak, konservatif? Ya 2024 kita juga akan naikkan target ya. Tentunya kita juga ada growth ya di 2024, tapi apa namanya tidak sebesar di 2023 ini saya pikir ya. Itu kita sudah kembali ke patternnya kembali ya, waktu 2022 ke 2023 ini kan ada satu semester yang agak apa namanya, semester awal kan masih rendah ya penjualannya karena masih COVID itu ya, belum buka pariwisatanya. Nah, ini kita meningkat cukup tinggi, nanti di 2024 kita kembali ke seperti pattern awal ya, kira-kira 20% lah daripada 2023. Oke, baik. Menarik ini. Ada follow up question mungkin dari Clara, silakan. Kalau misalnya dari kita lihat sisi penjualan, apakah ada seasonality Pak? Misalnya di kuartal mana penjualan Head and Wine yang lebih tinggi? Ya, karena kita memang penjualan kita di Bali, kita ngikuti dari pattern daripada turis yang ada di Bali. Nah, seperti itu biasanya di semester 1 lebih rendah daripada di semester 2. Nah, ini kan kita ngelihat kalau misalnya bulan November sekarang agak turun ya dibandingkan Oktober, kita akan turun sampai pertengahan Desember, nanti pertengahan Desember akan naik sampai pertengahan Januari, kemudian akan turun lagi. Nah, mungkin April, Easter itu ada naik sedikit. Nah, kemudian Mei turun dikit, nanti mulai Juni udah naik lagi. Juli, Agustus itu high season kita. High season, nah sampai Oktober ya, itu high season. November akan turun. Yang itu patternnya di Bali. Karena ngikutin juga masa liburannya di Australia ya.
Dan juga musim dingin, misalnya Juli Agustus itu dingin, banyak yang liburan ke Bali gitu ya. Ya, selain musim libur sekolah gitu. Itu biasanya patternnya seperti itu. Ya. Oke, oke, Pak. Oke. Hmm. Nah, Pak, eh, saya pengen nanya kan ada season gitu ya Pak, yang mana penjualan tinggi, ada bulan yang penjualannya kurang Ya. bagus, begitu mungkin ya. Tetap bertumbuh tapi mungkin melambat gitu ya, karena kan memang dia Ya. berputar. Nah, apakah em, ada strategi gitu Pak di bulan-bulan yang penjualannya kurang ini kemudian untuk kayak mengekspor gitu Pak gitu, tidak hanya penjualan dalam negeri tapi coba ekspor ke luar negeri deh Pak gitu. Ya. Itu sih sebenarnya seasonnya nggak jatuh-jatuh banget ya, paling turun sedikit ya. Oke. Gitu, nah memang kalau ekspor banyak sekali yang menanyakan saya kenapa nggak ekspor gitu ya. Karena kita ngelihat sih potensi di Indonesia cukup besar ya. Nah kita juga pernah ekspor dulu, waktu bom Bali kita ekspor wine kita ke Belanda itu ya, ke Eropa, kemudian ke Maldives, ke Singapura. Nah itu ternyata pertama adalah margin kita lebih kecil ya. Dia minta, kalau diekspor kan minta harganya harus kompetitif, bersaing sama wine-wine, misalnya wine dari negara lain lah yang harga wine-nya cukup murah ya. Nah kemudian yang kedua, mereka biasanya minta support. Support itu berupa misalnya ngadain pameran, ngadain wine dinner dan lain sebagainya, itu biayanya besar sekali. Jadi sebenarnya margin kita sangat hampir habis tergerus dengan biaya-biaya tersebut gitu. Nah, tapi untuk sementara ini kita lihat market di Indonesia sangat bagus. Nah, kita masih fokus untuk market di Indonesia. Nah, walaupun ke depan tidak menutup kemungkinan kami juga akan mulai membuka lah channel-channel di luar gitu. Tapi sementara ini sekarang kita lagi masa pertumbuhan lah di Indonesia ini, masa pertumbuhan. Apalagi kalau kita lihat dari segi ekonomi ya, Indonesia ini kan umur-umur yang produktif itu banyak sekali. Kita istilahnya dapat keberuntungan ya dari umur banyak yang gini muda. Kemudian yang kedua nanti kelas menengah kita juga akan meningkat, yaitu akan menjadi konsumen wine. Mereka akan lifestyle-nya juga akan semakin mengikuti seperti di kota gitu ya, yang mempunyai ada yang beli cukup besar ya di Indonesia. Nah, karena kita bandingkan seperti katakanlah negara Australia ya. Nah, itu berapa tahun lagi yang mempunyai penghasilan menengah, dia mempunyai penghasilan untuk bisa di spending untuk ke lifestyle itu secara quantity bisa lebih tinggi, jumlahnya bisa lebih banyak daripada Australia gitu dalam sekian tahun lagi. Ya, karena jumlah penduduk kita sangat besar ya. Kemudian sekian persennya saja yang mampu belanja itu sudah besar sekali ya dibandingkan negara-negara lain. Nah, itu juga potensi sangat besar karena wine ya di Indonesia ini baru mulai ya, lifestyle wine ini ya. Saya lihat itu habis ngantor itu ngumpul-ngumpul minum wine itu baru mulai ya saya lihat ya, sekarang banyak sekali yang mulai minum wine. Kemudian juga tidak cuman laki-laki ya, tapi sekarang wine ini lebih banyak wanita yang lebih banyak minum wine. Saya lihat komunitas-komunitas wine itu banyak wanita ya. Kalau di Jakarta ada Indonesian Wine Community, itu banyak yang ikut yang wanita gitu ya. Nah itu juga akan banyak sekali aktiviti ya, misalnya arisan minum wine, wedding pakai wine, tahun pakai wine, itu jadi ritual untuk minum wine itu semakin banyak. Semakin beragam gitu ya Pak. Ya semakin positif lah prospeknya. Baik Pak. Kemudian ini kalau kita lihat dari keterbukaan informasi juga kan dan juga dari media-media ini banyak mengatakan bahwa akan menganggarkan capital expenditure sebesar 10 miliar rupiah begitu di tahun depan. Nah ini apakah berkaitan dengan peningkatan kapasitas gitu atau mungkin nambah merek yang baru atau tambah jenis baru atau seperti apa Pak?
kita menambah kapasitas ya. Menambah kapasitas, seperti tadi saya sampaikan kita akan membeli tangki ya. Kita sudah beli tangki tahun ini, kemudian akan berlanjut sampai awal tahun depan itu tangki kita akan datang, kita sudah pesan ya. Itu untuk menambah kapasitas. Baik. Karena untuk produksi wine yang paling diperlukan adalah tangki ya. Jadi tangki itu untuk fermentasinya. Itu kemudian juga barrel ya. Barrel itu kita juga akan beli untuk tahun depan. Baik. Demikian berarti sudah ada proyeksi perhitungan ya Pak, kalau kita meningkatkan seperti yang tadi Pak Ray bilang sampai 2,5 juta liter gitu ya, kapasitasnya dinaikkan, ini kelihatan berapa persen akan terefleksi di bottom line gitu ya Pak? Iya, tapi kan itu kita itu tidak akan untuk 2024 aja. Jadi kita naikkan kapasitas itu juga untuk ke 2025 karena kita proses di 2024 anggurnya, baru kita bisa jual di 2025 gitu. Oke. Jadi tidak serta-merta langsung terefleksi pada tahun itu ya Pak. Oke, saya paham. Karena memang ada waktunya ya untuk memproduksi wine itu ya. Baik. Jadi untuk yang white mungkin bisa kita langsung ya, kita juga sudah jual yang vintage 2023. Cuman untuk rednya kita kalau kita produksi di 2024 baru 2025 kita bisa jual. Ya. Oke. Makanya tangki kita udah siapkan di 2024. Jadi kita harapkan itu sampai sampai ke 2025 tercukupi nanti kapasitas. Lebih banyak yang red wine apa white wine sih Pak ini yang mendukung kinerja bottom line? Pengen tahu Pak. Di Bali memang marketnya kita ke dry white ya, white wine yang dry. Jadi untuk white island misalnya yang best seller itu yang Sauvignon Blanc. Kalau yang dari Hatton itu yang agak white itu best seller kita. Selain yang lain-lain memang kalau di Bali white yang lebih gede. Untuk produk lokal ataupun produk import juga white yang lebih banyak laku di Bali. Ya, kalau di Jakarta lebih banyak laku yang red dan juga yang sweet ya. Di Bali ya kurang yang sweet. Ya. Oke, baik Pak. Ini karena keterbatasan waktu mungkin saya kasih satu pertanyaan terakhir dari Clara dulu nih. Silakan Clara, mungkin ada satu pertanyaan terakhir untuk Pak Ray. Iya Pak. Mungkin saya dikit balik ke tadi soal competition dengan terkait dengan harga. Kalau misalnya dengan para pemain lokal, price competition wine dengan kompetitor itu gimana? Kemudian posisi target market Hatton Wine itu apakah di yang wine murah atau premium Pak? Kalau dari harga ya hampir-hampir mirip lah harga kita sama kompetitor yang lain ya, hampir mirip lah, tergantung kadang-kadang kontrak kepada customer gitu ya, itu hampir mirip dan kita juga mematok di harga yang regular. Kita masukkan kalau ke regular ya, harga kita tidak di premium, tidak murah tapi ke regular. Nah, kecuali memang kita ada produk kita yang reserve ya. Kita punya produk reserve yang kita baru launching juga. Itu harganya memang kalau dibandingkan dengan yang import juga mungkin dengan beberapa import kita lebih mahal gitu ya. Kita jual 650.000 per botol, tapi itu cuman limited sekali. Ada 750.000, kita buat cuma 500 botol gitu ya. Nah, itu produk-produk limited kita ada juga yang premium. Oke, baik. Oke, sekarang giliran saya Pak untuk pertanyaan terakhir dan pertanyaan yang mungkin ditunggu-tunggu juga oleh Cuan Troopers adalah tentang bagi dividen Pak. Kalau kemarin kan ini kita baca di keterbukaan informasi sudah ada pembagian dividen ya Pak untuk tahun buku 2022 dibagikan di 2023.
gitu Ya, ya Pak, betul. sebesar Ya, Rp1,95 per ya, sahamnya atau 25% dari laba yang diterima ya, begitu ya, dari keseluruhan dividen yang diperoleh pada 2022 maksudnya. ya. Nah, untuk selanjutnya Pak, dengan kondisi market yang menarik di 2023 ke depannya nanti akan tetap membagikan dividen, apabila iya, apakah sudah diproyeksikan gitu Pak, Ya, berapa persen atau berapa banyaknya, ya. dan besarannya gimana Pak? Gambaran aja Pak, gambaran aja. Ya, terus terang sih kita belum belum sampai ke sana Mm-mm, ya sampai saat mm-mm, ini untuk dividennya berapa mm-mm, kita akan artinya kita akan bagikan dividen apa enggak. Cuman kemungkinan besar kita akan bagikan dividen. Cuman untuk besaran jumlahnya persentasenya kita belum dapat pastikan sekarang gitu. Hmm, mm-mm. ya, Baik. ya, Tapi sepertinya akan berlanjut untuk membagikan dividen ya Pak. iya, iya. Ini biasa nih Pak, cuan troopers kan suka mancing Oh gitu ya gitu ya. Pak ya. Baik, baik. Oke, kalau begitu Pak Rai nggak Ya. berasa udah mau sejam Pak kita Oh gitu ya. ngobrol, waktunya Ya, sebentar lagi akan habis Pak. Saya mau ucapkan terima kasih ya, kepada Pak Rai ya, selaku CEO dari Hatton Wines Pak atas insight-insightnya. ya, ya. Terima kasih Terima kasih banyak Pak banyak. Rai. Thank you Ya, saya Pak juga mau Rai. mengucapkan thank you Ya, untuk Clara Thank yang you sudah bareng Pak Daniel. ya, untuk si talk. Iya, ya, thank you ya Clara udah bareng-bareng kita mengulik-ngulik nih tentang kinerja dari Hatton Wine. Sukses selalu Pak untuk ya, Hatton Wine. ya, Moga-moga target bisa overachieve Pak. ya. Terima kasih banyak, Daniel, Clara. Terima kasih Thank you banyak. Pak Rai. Ya, Sukses selalu. ya. Nanti Baik. kalau ke Bali Untuk mampir. itu, Oh, siap. boleh Pak. Pasti Ya, Pak. Pasti, pasti, ya. pasti. Iya. Kasih ya. Ya, untuk itu saya ucapkan juga terima kasih kepada cuan troopers yang menyaksikan. Sampai jumpa di si talk selanjutnya. Bye-bye. Ya, terima kasih.